Ya, selamat siang kepada Prof. Cok Mahadewa, spesialis bedah saraf konsultan spinal. Selamat siang juga kepada rekan-rekan residen, dokter muda. Terima kasih sudah menyempatkan mengikuti acara online ini. Jadi pada siang hari ini saya akan membahas mengenai suatu studi yang saya lakukan pada stase spine ini, yaitu membandingkan antara pendekatan anterior dan posterior untuk terapi pembedahan pada fraktur odontoid. Ini merupakan suatu systematic review dan meta-analisis. Adapun outline yang akan saya bahas pada siang hari ini ada 6 subbagian, ada introduction, metode, result, discussion, conclusion, dan di akhir nanti akan kita coba berikan recommendation. Untuk introduction sendiri, jadi selain fraktur cervical subaksial, jadi fraktur prosesus odontoid ini merupakan suatu fraktur yang cukup sering terjadi. Dan semakin lama semakin meningkat karena biasanya terjadi pada orang tua, dan kita tahu bahwa orang tua kan makin lama makin banyak karena pelayanan kesehatan yang cukup baik, sehingga insiden dari fraktur ini pun juga meningkat. Kira-kira 15% dari keseluruhan fraktur pada tulang servikal. Biasanya fraktur odontoid ini terjadi pada kasus-kasus akibat terjatuh dari ketinggian, biasanya pada orang tua, dan pada kecelakaan lalu lintas pada orang yang lebih muda. Makanya dia tuh terjadi pada distribusi yang bimodal, pada usia muda yang adult dan pada usia yang sangat tua. Biasanya pada usia muda cederanya akibat trauma high energy, dan pada orang tua biasanya mekanismenya karena terjatuh dari ketinggian akibat low energy fall. Kemudian yang jadi permasalahan adalah kalau pada usia muda itu biasanya fraktur odontoid itu terjadi disertai dengan cedera-cedera lain yang membuat dia menjadi terkomplikasi, misalnya diikuti dengan cedera subaksial, servikal, seperti itu. Kalau pada orang tua biasanya dia lebih terisolasi, frakturnya hanya terjadi fraktur pada prosesus odontoid saja, namun ada komorbiditas lain yang memperberat kondisinya, seperti itu. Indikasi operasi pada fraktur odontoid itu sendiri ada 3, displacement fraktur lebih dari 5 mm, angulasi lebih dari 10 derajat, dan adanya defisit neurologis. Ini ada gambar, ini merupakan klasifikasi fraktur dense berdasarkan Anderson dan D'Alonso. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, di mana tipe 1 hanya tips dari dense saja mengalami fraktur, tipe 2 pada leher dari dense, dan tipe 3 itu sudah melibatkan corpus dari C2. Di mana yang paling sering ditemukan adalah tipe 2. Tipe 2 pun juga dibagi menjadi 3 subtype, subtype A, subtype B, dan subtype C. Di mana subtype A itu displacementnya kurang dari 1 mm, kalau yang B lebih dari 1, dan yang C itu sudah sudah hampir lepas, seperti itu gininya densenya. Yang tipe 1 dan tipe 3 dikatakan cenderung stabil, jarang sekali memerlukan operasi, biasanya dilakukan perawatan konservatif. Yang dilakukan operasi biasanya adalah yang tipe 2 karena dianggap tidak stabil. Kemudian untuk penanganan operasinya bagaimana? Di sini dikatakan kalau berdasarkan literatur yang saya baca itu ada 2 approach, melalui anterior approach yaitu anterior odontoid screw fixation. Intinya adalah fiksasi, stabilisasi fusi. Jadi bisa dilakukan melalui depan dengan anterior odontoid screw fixation atau posterior dengan C1 C2 fixation, screw rod fixation, atau bisa dengan transarticular screw fixation. Keuntungannya apa? Jadi kalau untuk anterior itu bisa dilakukan osteosintesis secara langsung karena kita langsung menangani frakturnya langsung. Kemudian dia tuh bisa mengurangi keterbatasan akibat fusi pada area posterior, di mana dia tuh gerakan dari C1 dan C2-nya itu bisa dipreservasi. Kalau untuk posterior approach, dia tuh bisa pada segala jenis fraktur odontoid. Kalau anterior tuh ada kontraindikasinya. Kalau posterior tidak ada kontraindikasi. Bisa dilakukan pada seluruh kasus fraktur odontoid. Kemudian sudah dilakukan berbagai macam usaha-usaha, variety of prosedur seperti penggunaan screw root system, transartikular, kemudian wiring untuk memperbaiki stabilisasi servikal dari arah posterior. Memang pada kedua approach ini masih menjadi kontroversi mana yang lebih baik, terutama pada orang tua. Ada yang bilang anterior lebih bagus fusinya, ada yang bilang posterior lebih bagus fusinya. Ada juga penelitian yang menyatakan bahwa kedua approach itu tidak ada perbedaan dalam fusinya, seperti itu. Sehingga hal inilah yang menjadi latar belakang kenapa saya ingin mendalami ini melalui suatu meta-analisis. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut,
yang mana yang lebih bagus untuk fraktur odontoid ini, metode yang saya gunakan adalah systematic review dan meta-analysis, di mana kita menggunakan PICO framework, di mana pasiennya adalah odontoid fracture, interest dan komparatornya adalah anterior approach dan posterior approach. Outcome yang kita akan cari adalah fusi dari tulang itu sendiri, komplikasi, length of stay, operative time, blood loss, implant failure dan implant displacement, infection dan mortality dan pain, seperti itu. Kriteria eligibilitasnya adalah kita ingin menginklusi studi-studi yang membandingkan anterior dan posterior approach sebagai manajemen dari fraktur odontoid. Kita tidak merestriksi dia tuh tipe 2 atau tipe 3, tidak. Kita inklusi semua, namun kebanyakan studi yang kita inklusi ini adalah tipe 2 dan tipe 3 fraktur odontoid. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan tidak ada restriksi untuk tahun publikasi. Ini adalah search strategi yang kita gunakan. Kita menggunakan keywords odontoid fracture dengan boolean operator n, anterior, n posterior. Pada database PubMed saja kita cari, karena memang untuk keperluan tugas stase. Didapatkan untuk hasil inisial ada 130 hasil artikel yang berkisar dari tahun 1975 hingga tahun 2021. Untuk quality assessment kita menggunakan Joanna Brick Institute Critical Appraisal Checklist. Kemudian untuk ekstraksi data menggunakan JB Data Extraction Form, kemudian itu RR dari data diputum dan mean dan standar deviation dari data continuous kita lakukan pool dan analisis menggunakan software review manager 5.3. Ini merupakan prisma diagramnya. Jadi dari hasil pencarian awal di database PubMed didapatkan 131 artikel. Didapatkan juga additional record sebanyak 11 artikel dengan menggunakan teknik pencarian di daftar pustaka dari artikel-artikel yang berkaitan dengan judul yang kita angkat, sehingga total yang kita dapatkan adalah 142 artikel. 124 artikel dieksklusi karena memang dari abstrak dan judulnya tidak berhubungan dengan apa yang akan kita cari, sehingga ada 18 artikel yang kita lakukan assessment eligibilitas secara full artikel. Namun 2 dieksklusi karena yang satu tidak dapat diakses, entah kenapa artikelnya hilang. Yang satu lagi itu dia tidak memisahkan antara anterior approach dan posterior approach. Sehingga total di akhir hanya 16 studi yang kita masukkan ke dalam sintetis kualitatif dan sintetis kuantitatif atau meta-analisis. Jadi berkisar dari tahun 1996 hingga 2019 artikel yang kita inklusi cukup banyak, dan kebanyakan semua ini adalah suatu retrospektif cohort. Jadi pada hasil result summary of finding yang akan saya sampaikan ini adalah yang tidak bisa kita lakukan meta-analisis. Jadi outcome itu ada beberapa yang bisa kita lakukan meta-analisis, ada beberapa yang tidak bisa kita lakukan meta-analisis. Yang bisa dilakukan meta-analisis akan disampaikan pada slide selanjutnya, yang tidak bisa dilakukan meta-analisis akan kita sampaikan secara naratif. Jadi ini yang bisa disampaikan secara naratif ada penelitian dari Platzer tahun 2007, itu di Journal of Bone Joint Surgical Amerika. Itu mereka memiliki outcome, ada yang namanya good and excellent outcome berdasarkan Smiley-Webster Scale. Dikatakan di sana bahwa untuk yang anterior approach itu 35 memiliki good dan excellent outcome dibandingkan dengan 9 orang saja pada posterior approach. Jadi AA itu anterior approach, PA itu posterior approach. Kemudian ada impairment in daily living. Untuk yang anterior approach lebih sedikit yang mengalami impairment in daily living dibandingkan yang posterior approach. Dikatakan pada jurnal tersebut ini terjadi karena memang pada yang posterior approach itu dilakukan fusi C1 C2 sehingga pergerakan leher dari pasien itu sangat terganggu. Kemudian leher pasien juga dikatakan mengalami kekakuan dan nyeri dibandingkan yang anterior approach, sehingga hasil akhirnya adalah terganggunya daily living dari pasien, sehingga lebih banyak yang mengalami impairment dibandingkan yang anterior approach. Seperti itu penjelasannya. Kemudian kalau yang ini masih bisa di meta-analisiskan. Untuk Yuan et al. Tahun 2018 pada penelitiannya, mereka ada untuk blood loss, itu mereka mengatakan bahwa untuk yang anterior approach lebih sedikit mengalami blood loss dibandingkan posterior approach dengan p-value yang cukup signifikan 0,02. Kemudian neck disability index lebih rendah dibandingkan posterior approach. Dan yang menarik di sini untuk yang anterior approach itu post operative range of rotatory motion itu lebih tinggi dibandingkan yang posterior approach. Memang seperti kita ketahui bahwa memang kalau kita melakukan fusi pada C1 C2 kan jelas pergerakan untuk rotasi akan terbatas. Jadi memang keunggulan dari anterior approach adalah kita bisa mempreservasi gerakan rotasi dari aksial. Kalau posterior approach sudah tidak bisa dilakukan axial rotation itu lebih sedikit derajatnya, seperti itu.
Kemudian dari SOSA juga di penelitiannya blood loss untuk anterior approach lebih sedikit dibandingkan posterior approach. Dan untuk Guo pada tahun 2016 itu menyatakan bahwa kekakuan tidak terlalu berbeda, neck disability index juga tidak terlalu berbeda pada kedua approach. Untuk meta analisisnya sendiri yang pertama kita akan menilai bone fusionnya terlebih dahulu karena itu yang paling penting. Jadi tujuan operasi itu kan sendiri adalah untuk fusi dari dens yang mengalami fraktur itu sendiri. Secara overall kita inklusi sebanyak 15 artikel di sini. Jadi ternyata tidak terlalu berbeda antara anterior dan posterior ya. Jadi memang cenderung dia secara overall diamondnya ini lebih favor ke posterior, namun secara p-value dia masih 0,09 sehingga tidak signifikan antara kedua approach, namun lebih cenderung ke posterior. Mungkin dibutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut lagi. Kemudian kita juga coba untuk menjustifikasi dengan usia. Jadi kita membedakan antara studi dengan average mean untuk sampelnya di atas 60 dan di bawah 60. Untuk yang di atas 60 ternyata juga tidak terlalu berbeda, tetapi lebih cenderung ke posterior. Dia lebih cenderung diamondnya itu ke arah posterior, namun p-value 0,13. Kalau yang dikurang dari 60 tahun juga tidak terlalu berbeda untuk fusion rate-nya. Jadi kesimpulannya ini bone fusionnya tidak terlalu berbeda antara anterior dan posterior approach, seperti itu. Untuk implant displacement, ada 4 artikel yang kita inklusi, tidak terlalu berbeda antara keduanya. Implant displacement ini adalah di mana kalau kita melakukan pemasangan skru mungkin dia meleset seperti itu adalah implant displacement. Tidak terlalu berbeda antara keduanya. Untuk implant failure, di mana definisi dari implant failure ini adalah mungkin kepatahan dari implant atau implantnya mengalami loosening. Ada 3 artikel yang menyampaikan seperti itu, namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Untuk nyeri, untuk yang bagian atas, ini merupakan penilaian yang kategorikal, jadi ada atau tidak nyeri. Ada 2 yang menyampaikan seperti itu, tidak signifikan perbedaannya. Yang di bawah ini adalah post operative fast. Jadi perbedaan antara anterior dan posterior itu tidak terlalu berbeda untuk post operative visual analog scale-nya. Jadi untuk pain sendiri tidak berbeda antara kedua approach. Untuk mortalitas sendiri ada 7 artikel yang menyampaikan mortalitas. Dari meta analisis ini tidak ditemukan adanya perbedaan untuk mortalitas. Untuk length of stay sendiri lebih cenderung untuk ke anterior karena memang untuk anterior approach memang operasinya lebih sederhana sehingga length of stay dari pasien yang dilakukan anterior approach itu lebih singkat dibandingkan posterior approach. Namun bisa teman-teman lihat juga p-value-nya masih di atas 0,05 sehingga tidak signifikan. Yang signifikan adalah operative time-nya. Jadi untuk anterior approach itu lebih cepat 59 menit dibandingkan posterior dari hasil meta analisis kita ini dengan menginklusi 3 artikel dan hasilnya signifikan. Jadi dari hasil meta analisis cuma ini saja yang signifikan hasilnya. Untuk complication rate sama pada kedua approach, tidak ada perbedaan. Dan untuk infection rate juga ada 2 artikel yang menyampaikan tidak ada perbedaan antara keduanya. Jadi kita tahu bahwa occipito-cervical junction itu sangat kompleks. Terdiri dari occipital, C1 dan C2. Yang kita akan bahas adalah C2. Jadi tulang aksis itu kan dia memberikan memfasilitasi rotasi aksial dari leher itu paling mayor itu adalah di sendi dens itu. Karena dia memiliki prosesus odontoid yang berasal dari korpus C2 hingga ke arah superior dan itulah yang menjadi sendi untuk pergerakan axial rotation. Kemudian untuk kestabilan dari occipito-cervical junction itu sendiri itu tidak cuma tulang saja, ada banyak ligamen di sana yang berperan penting menjaga kestabilan dari junction tersebut dan apabila kalau itu mengalami cedera, jelas nanti akan terjadi ketidakstabilan. Ini adalah gambar yang di sebelah kiri adalah gambar ligamen yang terdalam. Jadi kita bahas dari yang terdalam terlebih dahulu hingga nanti akan ke bagian superficial. Jadi yang terdalam dulu ada 3 ligamen di sana. Ligamen apikal yang dari dens ke basion, kemudian ada ligamen alar, 2 sisi kiri dan kanan. Dia tujuannya adalah untuk menjaga agar dens tetap pada posisinya sehingga ketika kita melakukan fleksi lateral dan rotasi itu tidak terjadi translasi seperti itu. Kemudian di bagian posterior dari ligamen yang dalam tersebut ada ligamen yang lebih superficial, itu namanya ligamen cruciatus. Kenapa namanya cruciatus? Karena dia tuh berbentuk salib seperti itu. Yang paling besar adalah ligamentum transversum. Sehingga dia tuh menjaga agar dens itu tidak
mengalami dislokasi ke belakang sehingga menekan cord, sehingga penting sekali fungsi dari ligamentum transversum ini. Dan apabila ligamentum transversum ini mengalami cedera, itu merupakan kontraindikasi dilakukan anterior odontoid screw karena bisa mengalami pergeseran ke belakang sehingga mencederai medulla spinalis. Kemudian ligamen yang kedua lagi untuk membentuk suatu cruciatus itu adalah ligamentum longitudinal superior dan ligamentum longitudinal inferior, sehingga terjadilah bentuk seperti tanda salib seperti ini. Kemudian setelah itu ada tectorial membran. Jadi tectorial membran ini dia berada di posterior dari seluruh ligamen yang tadi saya bahas, berada di depan dari epidural valve dan di depan dari cervical dura. Dia itu merupakan penerusan dari posterior longitudinal ligamen. Jadi mereka semua ini memperkuat occipito-cervical junction sehingga ya menjadi lebih kuat, jadi tidak terjadi gampang mengalami dislokasi saat melakukan pergerakan gitu. Jadi ini gambar potongan aksialnya, bisa teman-teman lihat transfer ligamen ini sangat penting. Dia tuh merupakan ligamen yang besar yang mempertahankan agar densu tidak mengalami translasi ke belakang dan mencederai spinal cord saat melakukan axial rotation. Dan teman-teman juga bisa lihat pada tabel di sini yang di kanan atas itu oleh Bogduk mengatakan bahwa pada sendi C1C2 itu gerakan untuk rotasi itu 30 sampai 90 derajat dan ekstraksi ekstensi 10 sampai 20. Jadi kalau kita melakukan fusi C1C2, gerakan-gerakan ini akan hilang, sehingga itu kita perlu jelaskan kepada pasien apabila kita yang melakukan fusi pada sendi ini, itulah yang akan hilang gerakannya, sehingga akan mempengaruhi kelangsungan hidup pasien seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk memilih terapi yang optimal untuk fraktur dens itulah usia pasien yang pertama. Ada 5. Jadi yang pertama adalah usia pasien. Semakin tua pasien, maka tentu kandungan dari pasien itu kan mengalami osteopenia, kemudian komorbiditas makin banyak, sehingga diperlukan suatu terapi yang mungkin lebih singkat waktu operasinya, kemudian tingkat fusinya lebih tinggi seperti itu. Kemudian tipe fraktur, jadi kita tahu bahwa fraktur dens ada 3 tipe, 1, 2, 3, dan yang menjadi indikasi operasi itu biasanya adalah fraktur tipe 2 seperti itu. Kalau tipe 3 masih bisa dilakukan konservatif, namun kalau gagal konservatif harus dilakukan operasi juga pada akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah extend atau arah dari fraktur tersebut. Kalau dia frakturnya oblik, itu merupakan kontraindikasi dilakukan anterior odontoid screw karena kita butuh garis fraktur yang horizontal pada anterior odontoid screw fixation. Kalau dia oblik, tidak bisa dilakukan anterior odontoid screw. Kemudian adanya associated other injury, contohnya seperti pasien dengan fraktur dens disertai dengan fraktur cervical subaksial, tentu itu akan mempengaruhi pilihan terapi operatif yang akan kita kerjakan. Dan adanya potential possibility of fracture fusion, maksudnya adalah pasien-pasien dengan possibility fusion yang tinggi itu lebih cenderung diarahkan untuk terapi konservatif, tetapi pasien-pasien dengan possibility fracture fusion yang rendah, contohnya pada pasien-pasien dengan tipe 2B, tipe 2C itu disarankan untuk dilakukan operasi seperti itu. Ini adalah terapi dari depan, anterior odontoid screw fixation. Posisinya sama seperti ACDF, di mana kalau operator merupakan dominan tangan kanan, ya kita operasi dari kanan. Insisinya biasanya segaris dengan C5, C6, lakukan diseksi tumpul untuk mengidentifikasi C2, C3. Kemudian drilling dilakukan dengan diamond bore sebesar 6 mm ini pada area anterior superior dari C3 vertebral body. Itu dilakukan drilling di sana, kemudian dilakukan pemasangan K-wire hingga ke C2, menembus area fraktur dan menembus densnya itu sendiri. Kemudian dilakukan pemasangan screw. Nah ini untuk operasi ini sendiri saya juga belum pernah lihat secara langsung, namun seperti ini. Jadi pada gambar si Am ini dapat lihat bahwa sebelum dia drill, dia harus memastikan bahwa lokasinya itu berada di anterior superior dari C3 dengan trajektori ke arah dens seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pemasangan screw, dilakukan foto fluoroskopi, hasilnya seperti ini. Jadi skrunya cukup besar, harus diukur terlebih dahulu berapa yang tepat, arahnya juga ke arah posterior, superior posterior seperti ini. Jadi keuntungan dari anterior odontoid screw fixation ini ada 4 menurut Yuan dan kawan-kawan. Jadi dia memberikan stabilisasi yang langsung karena langsung menangani area frakturnya itu sendiri. Nyeri post operatif dikatakan lebih rendah,
tidak membutuhkan bone graft. Kalau yang di posterior ada juga yang membutuhkan bone graft. Dan yang paling penting adalah dia tuh bisa mempreservasi gerakan rotasional dari aksial itu sendiri. Jadi tidak mengganggu gerakan rotasional dari atlantoaksial. Itu keuntungan dari anterior odontoid screw fixation. Ketidakuntungannya apa? Ketidakuntungannya kadang-kadang dia tuh komplikasi manipulasinya itu terlalu ribet untuk karena kita menggunakan dua fluoroskop dikatakan seperti itu. Saya juga belum pernah melihat langsung, tapi dikatakan manipulasinya agak kompleks karena menggunakan dua fluoroskop. Kemudian biasanya kalau kita lakukan operasi pada pasien yang sudah mengalami kronik fraktur itu hasilnya jelek karena mungkin sudah mengalami non-union atau malunion. Kemudian yang paling sering kan ada risiko untuk mencederai struktur vaskular di anterior dan struktur visceral di anterior seperti itu. Kontraindikasinya apa? Ada 5 di sini kontraindikasinya. Yang pertama tipe 1 fraktur odontoid tidak boleh dilakukan anterior approach atau os odontoideum. Fraktur yang garisnya oblik, jadi hanya bisa dilakukan pada fraktur yang garisnya horizontal. Kerusakan pada ligamentum transversum, karena kalau rusak ligamentum transversumnya kita lakukan dari depan itu akan terdorong ke belakang densnya karena tidak ada yang menahan lagi. Barrel chest patient, jadi pasien-pasien dengan barrel chest patient itu positioningnya agak susah sehingga disarankan melakukan fusi dari belakang. Dan severe osteopenia ini merupakan suatu kontraindikasi relatif, di mana kalau osteopenia itu kan tentu kemampuan fusi dari tulang itu kan berkurang sehingga disarankan untuk dari posterior karena posterior itu memiliki tingkat fusi yang lebih tinggi dibandingkan anterior, dikatakan seperti itu. Untuk C1 C2 screw fixation, jadi kita memasang screw pada C1 dan C2 dan disambungkan dengan rod. Jadi untuk C1 entry point-nya itu ada pada midpoint pada lateral mass C1, di mana trajektori caudal rostralnya itu paralel dengan entry point dan trajektori lateral itu ke arah medial sebesar 15 derajat seperti itu. Kalau untuk C2 entry point-nya itu 4 mm di bawah isthmus C2 dan lateral mass. Kemudian 4 mm dari lateral aspek dari lateral mass. Jadi kira-kira lokasinya di sini seperti itu. Kemudian caudal rostral trajektorinya itu paralel dengan isthmus C2. Lateral medial trajektorinya itu perlu digambarkan suatu garis imajiner dari medial isthmus itu. Jadi medial isthmusnya di sini. Entry point dan medial isthmus itu harus ada garis imajiner sehingga arahnya itu ke arah medial isthmus. Jadi ke medial seperti ini kira-kira. Untuk semuanya itu dilakukan untuk menghindari arteri vertebralis. Perbandingan keduanya gimana? Jadi cukup banyak yang membahas keduanya ya. Jadi untuk penelitian dari Mas Hari Nesa tahun 2012 di Turkish Neurosurgery itu union rate di kedua approach tinggi, lebih dari 85%. Biasanya itu tinggi karena pada pasien-pasien yang adult atau dengan skor komorbiditas yang rendah. Jadi pada usia tua itu sudah berbeda lagi. Jadi pada usia yang muda itu kedua approach tinggi, sehingga mereka menyarankan sebaiknya anterior approach saja karena kalau posterior kan terjadi limitasi dari gerakan aksial C1 C2. Kemudian durasi operasi pada anterior approach lebih rendah dibandingkan posterior, sehingga resiko operasi atau resiko pembiusan itu menjadi lebih rendah. Kemudian untuk anterior approach biasanya untuk pergerakan rotasional tidak terpengaruh, namun untuk posterior fixation itu sangat signifikan sekali mengurangi rotasi servikal sehingga perlu dijelaskan ke pasien baik-baik bahwa operasi untuk dari posterior itu akan memberikan restriksi untuk gerakan lehernya. Gitu. Untuk penelitian Yuan dikatakan bahwa memang untuk fusi itu sendiri non-union terjadi biasanya karena memang displacement pada dens itu lebih tinggi. Jadi mereka punya penelitian itu untuk pasien-pasien yang mengalami non-union itu ternyata yang mengalami non-union itu adalah pasien-pasien yang mengalami displacement yang cukup tinggi lebih dari 10 mili, sehingga itulah yang menyebabkan bisa terjadi non-union. Kemudian untuk pasien-pasien dengan posterior arthrodesis C1 C2 itu union rate-nya 100%, namun ya sama fungsional result-nya lebih buruk dibandingkan yang anterior. Sehingga mereka menyarankan harus digunakan teknik alternatif seperti transarticular screw fixation dibandingkan dengan screw rod system, sehingga tidak terlalu terhambat ini gerakan-gerakan axial rotation-nya. Namun Flatzer juga mengatakan apapun teknik yang digunakan untuk arthrodesis C1 C2 posterior, entah itu transartikular, screw fixation, entah itu C1 C2 rod
screw system, itu semua tuh pasti akan memberikan fungsi rotasi dari atlantoaxial joint itu menjadi terganggu seperti itu. Sehingga apapun pendekatannya kalau dari posterior pasti akan terganggu. Kemudian Sawarkar tahun 2015 menyampaikan bahwa anterior odontoid screw fixation ya should be considered sebagai first line terapi untuk pasien dengan odontoid fracture tipe 2, tipe 3, atau tipe 2A karena dia mempreservasi gerakan dari servikal. Kemudian posterior fusion itu memang memiliki fusion rate yang baik, tetapi sebaiknya diberikan hanya untuk pasien-pasien yang gagal dilakukan odontoid screw fixation atau memiliki kontraindikasi untuk dilakukan odontoid screw fixation. Kemudian penelitian Guo ini mengatakan bahwa ada mereka melakukan posterior C1 C2 temporary fixation. Jadi mereka melakukan fiksasi dengan screw rod system. Setelah dipastikan mengalami fusi dengan foto kontrol, mereka melakukan AF rod dan AF screw-nya. Dikatakan dengan teknik seperti itu bisa mem-spare motion dari C1 C2 kompleks. Dan hasilnya secara klinis juga bagus, sama hasilnya dengan anterior screw fixation. Sehingga dikatakan bagi mereka kesimpulannya adalah temporary fixation ini merupakan strategi alternatif yang ideal untuk diganti dengan anterior screw fixation. Karena bisa mempreservasi gerakan dari C1 C2 dan memiliki outcome yang baik untuk dibandingkan dengan anterior screw fixation. Nah, ini adalah special consideration untuk orang tua. Kalau untuk young adults, jelas untuk fusi kan sudah bagus karena memang tulangnya bagus. Kalau pada orang tua, paling sering sudah mengalami osteopenia, kemudian proses-proses degeneratif, sehingga perlu pertimbangan khusus seperti itu. Karena dengan seperti itu, primary goal dari untuk orang tua ini juga berbeda. Goalnya itu hanya dua untuk orang tua. Hanya untuk mendapatkan alignment yang bagus dari fracture line dan mendapatkan stabilitas yang baik dengan adanya fusi seperti itu. Jadi ada dua saja untuk primary goal operasi dens fracture pada orang tua. Ya, jadi banyak sekali penelitian pada orang tua ya. Jadi mereka mengatakan bahwa anterior odontoid screw itu pada usia 65 tahun itu healing disturbance-nya lebih tinggi, technical problemnya lebih banyak dibandingkan posterior approach. Kemudian posterior C1 C2 fusion ini lebih memiliki frekuensi fusi yang lebih baik karena apa? Karena kan sendinya benar-benar didiamkan, kemudian screw-nya juga ada, rod-nya juga ada, sehingga dikatakan fusinya lebih baik dibandingkan anterior odontoid screw seperti itu. Kemudian untuk Yuan sendiri merekomendasikan bahwa untuk posterior C1 C2 arthrodesis ini merupakan best option untuk pasien-pasien geriatri dengan leher yang kaku. Kemudian ada juga ternyata Patterson ini mengatakan bahwa sebaiknya dilakukan anterior odontoid fracture stabilization pada pasien yang tua karena operative time-nya lebih rendah seperti itu. Kemudian sehingga dia tuh lebih cepat pulang, aplikasinya lebih sedikit seperti itu. Jadi cukup banyak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah oleh penelitian SOSA ini, mereka sama juga, mereka lebih prefer untuk posterior approach karena menurut mereka walaupun odontoid screw fixation itu lebih less invasif, namun yang penting untuk sebagai goal pada orang tua itu adalah fracture healing, sehingga mereka lebih prefer untuk melakukan posterior atlantoaxial fusion, posterior C1 C2 fusion seperti itu. Ini adalah review dari Joachim dan kawan-kawan di Neurosurgical Focus tahun 2015. Mereka mengatakan bahwa untuk orang tua lebih dari 80 tahun, konservatif treatment dengan rigid cervical coral mungkin sebaiknya ya dilakukan karena memang kalau kita melakukan operasi pada orang yang sangat-sangat tua, extremely older patient, itu cukup berbahaya. Kemudian mereka membandingkan juga antara anterior dan posterior approach, bisa dilihat pada tabel 3 di sini. Untuk preservasi gerakan atlantoaxial, jelas yang anterior lebih baik untuk mempreservasi cedera soft tissue, yang posterior lebih banyak mengamankan cedera soft tissue. Untuk anterior tidak memerlukan bone graft, resiko mencederai vertebral artery lebih banyak pada posterior, operative time dan blood loss lebih rendah pada anterior. Dan untuk yang posterior ini untuk yang anterior ini ada beberapa kontraindikasi seperti fraktur morfologinya yang harus
horizontal, kemudian body habitusnya yang mungkin kita harus menghindari yang mungkin barrel chest, kemudian status transverse ligamennya gimana kalau ligamentum transversumnya cedera, kita tidak boleh melakukan anterior approach. Seperti itu. Kemudian yang penting juga di sini adalah untuk yang anterior approach juga ada resiko terjadinya disfagia karena memang kita approach-nya dari depan. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini ada 4 yang bisa saya tarik kesimpulannya. Jadi tidak ada perbedaan antara mengenai bone fusion, implant displacement, implant failure, kemudian nyeri, mortalitas, length of stay, complication, rate infection pada kedua pendekatan. Untuk kesimpulan yang kedua, anterior approach memiliki waktu operasi yang lebih rendah dan blood loss yang lebih sedikit dibandingkan posterior approach. Yang ketiga, anterior approach memiliki post-operative impairment yang lebih rendah dan higher post-operative range of rotatory motion dibandingkan posterior approach ya karena memang kita mempreservasi atlantoaxial joint-nya. Dan yang keempat, perlu pertimbangan khusus untuk pasien-pasien populasi orang tua dan operasi sebaiknya hanya dilakukan pada pasien-pasien yang benar-benar indikasi, contohnya pada pasien-pasien indikasi fraktur Edens type 2B dan 2C yang memang sudah mengalami komunitif atau mengalami dislokasi dari Edens sehingga itu perlu dioperasi. Kalau pasien-pasien dengan tipe 1 dan tipe 3 sebaiknya dicoba konservatif terlebih dahulu seperti itu. Kalau seandainya gagal fusi baru dilakukan operasi. Rekomendasinya apa? Berdasarkan konklusi itu ada 2 rekomendasi yang bisa kita tarik. Anterior approach should be chosen atau harus sebaiknya dipilih sebagai first line treatment dari odontoid fracture kecuali ada kontraindikasi seperti itu. Yang kedua, posterior approach should be chosen dan dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan usia tua lebih dari 65 tahun dengan osteopenia untuk meningkatkan fusion rate karena pada pasien-pasien tersebut biasanya tidak terlalu memerlukan gerakan axial rotation yang terlalu cukup banyak karena kan sudah tua, mereka berharap memang lebih baik duduk saja yang penting stabil lehernya sehingga posterior approach lebih dipilih untuk pasien-pasien orang tua. Namun untuk pasien-pasien yang dilakukan posterior approach, functional impairment karena keterbatasan gerakan leher itu perlu dipertimbangkan karena memang itu merupakan efek ikutan dari posterior approach seperti itu. Terima kasih Prof. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini slide terakhir didedikasikan untuk hari ini merupakan Hari Kesaktian Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Negara ini Republik Indonesia bukan milik kelompok manapun juga kelompok etnis manapun atau kelompok siapapun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Eka sudah menyampaikan tentang treatment dari odontoid fracture baik anterior, posterior yang telah dilakukan meta-analisis. Silahkan kalau ada pertanyaan. 1-2 pertanyaan dari audiens. Izin Prof, Giri mau bertanya Prof. Silakan Giri. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Dokter Eka atas presentasi yang luar biasa Dok. Nih saya mau bertanya Dok, tadi kan pada penelitian Goki pada tahun 2016, tadi kan dibilang untuk posterior C1 C2 yang temporer sebagai alternatif dari anterior screw fixation, kan dibilang tadi setelah dilakukan foto kontrol maka screw dan rodnya akan di-off Dok. Nah yang mau saya tanyakan ini kira-kira berapa lama setelah dilakukan operasi kita lakukan foto kontrol Dok? Dan setelah kita lakukan foto kontrol dan sudah terjadinya fusi ulang itu kodnya apakah atau ada pertimbangan yang lain Dok? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Dok, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Gary atas pertanyaannya. Memang pada penelitian Guo itu mengatakan bahwa ketika mereka sudah mendapatkan bukti fusi melalui foto, baru mereka melakukan AF. Jadi untuk mereka tuh melakukan foto kontrol tuh tiap 6 bulan dan setahun. Jadi biasanya mereka temukan pada 1 tahun setelah operasi ditemukan tanda-tanda fusi seperti adanya dibilang muncul kalus seperti itu di area yang mereka pasang implan itu, baru dilakukan AF implan seperti itu. Kalau itu belum muncul, tetap mereka akan foto kontrol terus sampai mereka dapatkan itu. Baru setelah terbukti fusi, baru mereka AF seperti itu. Mungkin seperti itu, Prof.
Ya bagus pertanyaan Jerry. Jadi memang di luar negeri, Jepang, Korea itu kalau memang ada fracture kemudian dilakukan instrumentasi, mereka akan buka setelah 12 bulan atau setahun ya. Barang tentu di follow up 6 bulan, melihat bone unionnya 12 bulan, kalau sudah union mereka up, mau di cervical up screw. Nanti kalau terbukti ada instability pasang lagi. Nah, untuk overview tentang odontoid screw maupun C1 C2 fusion, memang dengan kemajuan teknologi bisa dilakukan anterior approach. Kalau zaman dulu yang simple kan gali broke method itu wire aja, kemudian diambil tulang ilia bagi dua, bicortical graft, kita ikat saja di sana. Meskipun semi rigid fiksasi sudah cukup untuk memfasilitasi penyembuhan odontoid tipe 2, tipe 2B maupun 2C ya. Kemajuan teknologi mulai ada skru pedikel, skru titanium, sehingga ukuran-ukurannya disediakan 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 hingga 6,5 diameternya. Nah, yang kita pakai belakangan adalah yang 3,5 mm dengan poliaksial. Nah, itu yang dipasang biasanya di rumah sakit kita, C1 C2 fusion. Kalau memang pure itu odontoid. Kalau disertai dia Jefferson, jarang sekali dia pure ya. Nah, mekanisme jatuh di kecelakaan di Bali maupun di Indonesia lebih berat daripada fraktur-fraktur yang ada di luar negeri. Luar negeri kalau berat sekali langsung meninggal di tempat, atau mungkin frakturnya lebih cenderung ke orang tua, fraktur karena trauma yang insignifikan. Jadi itu susah juga kalau masang skru. Dan jangan lupa skru yang ada itu diameternya 6,5 untuk odontoidnya. Panjangnya rata-rata 38 mili hingga 42 mili dengan leg screw. Jadi ada yang tidak isi skrunya, yang tidak isi dratnya itu. Bandingkan dengan lebar dan tebal odontoid orang Indonesia. Jadi ada jenis-jenis skru odontoid itu supaya diketahui, ada yang single maupun double odontoid screw, odontoid maupun unicortical dan bicortical. Itu akan mempunyai kesulitan-kesulitan dan peralatan memang harus si armnya double, yang satu AP, yang satu lateral steady itu ya. Kalau incisi approaching itu enggak masalah. Kita biasa ngambil anterior incision seperti ACDF. Kita pernah jadwalkan untuk operasi odontoid screw karena pure dia tipe 2C, tapi skrunya enggak available. Saya minta skru yang diameter 4,5 panjang. Untuk pasien kita ukur 36 mili, enggak ada ya. Yang ada diameter 6,5 itu seukuran odontoidnya. Jadi itulah bedanya tulang-tulang orang Indonesia, odontoidnya kecil ternyata. Dibandingkan orang bule, Anda lihat itu kalau pernah ikut saya operasi pasien bule di cervicalnya aja lateral mesh-nya seperti di lumbal. Jadi enggak masalah kalau kita memasang skru ukuran yang cukup besar di sana ya. Masang C1 dengan lateral mesh C1 yang gede ya enggak masalah. Kita berapa kali pasang untuk orang Indonesia, orang Bali, orang Asia lah,
C1-nya kecil sekali. Jadi sangat hati-hati agar tidak rapuh, tidak pecah. Ya, bisa kita bayangkan kalau anterior odontoid screw memang di kadaver memang gampang masangnya, cuman kalau kenyataan pada pasien nanti skrunya yang nggak memadai. Dan kita nggak tahu kalau di kadaver itu bicortical screw-nya nembus sampai di anterior spinal artery atau sampai nusuk ke basiler. Makanya kita pikirkan yang unicortical screw yang tidak memberikan immediate stable. Jadi yang disampaikan tadi immediate stable itu kalau bicortical, artinya kortek di ujung odontoid itu tembus. Itu yang kadang-kadang kita tidak punya pencitraan dan seterusnya untuk meyakinkan itu tidak menembus dari ligamen sehingga menyentuh vaskuler. Dan penggunaan siam 2 itu ya ada, mungkin ya kalau kita paksakan bisa aja ya. Sehingga sampai saat ini kalau dikatakan length of surgery-nya tidak berbeda, mungkin tergantung speed-nya bekerja ya. Kalau kita familiar sama posterior approach, masang C1 C2 fusion itu bisa cuma 1 jam dari menentukan titik skru dan memasang skru sehingga selesai pasang drain itu 1 jam sudah beres. Perdarahan juga tidak sebanyak yang kalau menggunakan transmuscular approach. Jadi kita juga harus mempunyai seri di sanglah untuk mengimbangi data-data yang disampaikan 15 artikel yang diinklusi tadi. Memang data kita yang posterior aja, kalau posterior sangat-sangat familiar kita lakukan, operasinya bisa cepat, perdarahan minimal, insisi kecil, nyerinya tidak begitu hebat. Itu akan bertolak belakang dengan apa yang didapat di penelitian riset atau retrospective study di luar negeri. Nah, mereka ya kita berani C1 C2 fusion dengan freehand style. Kalau di luar mungkin nggak berani mereka. Ya, time consuming untuk radiasi juga lumayan. Apalagi yang anterior approach itu memang wajib during screwing itu memang wajib di fluoroskop. Jadi bukan tembak saja, fluoroskop itu continuous radiasi, fluoro ya, fluoro. Jadi diinjak itu fluoronya sambil nyekru dua ya. Jadi jangan berpikir seperti kita masang skru kemarin-kemarin jadi ya cek kontrol foto cetek itu enggak. Ada 2 siam, 2 fluoro, ada 2 yang injak. Jadi antara AP dan lateral itu sembari operator nyekru itu diinjak terus. Ya, bayangkan nanti kalau radiasi pada kita maupun pada pasien itu ya beberapa pitfall. Bagaimana kalau freehand style masang odontoid screw, Prof? Itu sangat tidak disarankan karena kita blind ya. Kita menggunakan scope dari endoskop ataupun spine scope-nya itu betul-betul nggak lihat apa. Hanya meraba tip margo bawah dari C2 dengan fluoro baru kita yakin, kemudian drilling dekortikasi di sana. Kalau nanti kita ada kesempatan kadaver diseksi nanti saya ajarkan. Tapi sampai saat ini untuk ke pasien kita banyak kendala skru ya. Jadi ujungnya aja ada dratnya kah? Sisanya itu tanpa drat gitu loh. Kita ada skru yang panjang yang 40 mili atau 42 mili tapi semuanya pakai drat. Jadi berbeda yang dibutuhkan itu nggak ada bentuknya kayak odontoid screw itu nggak ada. Kalau pedicle screw sebesar itu ada, cuman kan pedicle screw semuanya pakai drat dan head top loadingnya gede itu kalau
kita biarkan satu skru ganjel di sana, nelennya disfagi terus pasiennya kan gitu. Jadi betul-betul nggak bisa diakalin itu. Coba kalau bisa diakalin ya kita akan pasang itu odontoid screw. Sampai sekarang saya pesan rupanya vendornya tidak menyediakan karena pemakainya nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan odontoid screw tambah banyak digunakan sehingga available dia. Dia ada disebutkan visibility daripada instrumennya itu juga menjadi pertimbangan. Memang ada skru dan pasiennya memang indikasi tipe 2B, 2C tanpa Jefferson, tanpa kerusakan transversi ligamen. Kita pernah itu mau jadwalkan odontoid screw, tapi vendornya maaf Prof, skrunya tidak, malah nggak tahu mereka odontoid screw yang mana bentuk dan sebagainya. Nah itulah overnya ya sudah, kita sementara ini C1 wire punyanya yang steel wire, bukan titanium, si stainless. Jarum yang langsung belakangnya bukan benang tapi wire, itu kita pakai. Dekat, cepat operasinya. Insisinya kan cuma 3 cm. Jangan insisinya besar seperti orang kebanyakan di Sanglah itu presiden itu insisinya kecil-kecil. Eka Mas Stephen insisinya kecil sekali. Jadi udah tingkat kesulitannya tinggi. Terus perdarahannya kita superficial diseksi akan sangat berbeda dengan orang-orang di luar. Jadi kalau dibandingkan dengan serial kita postural approach pada odontoid fracture mungkin mematahkan itu pendapat di sana. Jadi kalau length of surgery kita pendek, blood loss kita minimal, length of stay kita 3 hari pulang kan gitu kalau memang tidak lumpuh dia ya. Kalau pasien lumpuh bukan karena jenis operasinya, memang pasiennya yang nggak bisa bergerak, belum bisa didudukkan dan sebagainya. Ya itu overview-nya. Jadi mudah-mudahan skrunya nanti ada. Tapi kalau untuk latihan pada kadaver, tiba-tiba skrunya ada gitu. Nah, karena memang skru itu tidak dijual dia kayak contoh gitu. Kalau itu kita minta nggak dikasih sama dia karena memang etikanya bekas-bekas kadaver nggak boleh. Tapi kalau pesan susah sekali datangnya. Ya, itu banyak pertimbangan. Terus C1 screw juga sebenarnya nggak ada C1 screw di Indonesia. Itu kan sama juga C1 leg screw dia sebenarnya. Leg itu nggak ada drat. Jadi yang masuk di bawah fascias articularis C1 itu ada drat, kemudian sepanjang 12 mili itu tidak semuanya ada dratnya. Jadi mungkin sekitar 8 mili ada drat, kemudian 4 sisanya polos, itu harusnya, sehingga tinggi head atau top loading screw-nya ini dengan C2 itu bang gitu ya. Kita akalin itu C1 screw itu enggak ada sebenarnya. Tapi dengan screw cervical yang biasa kita diameter 3,5 kita ambil yang 12 mili, ya itu yang kita pasang. Dengan tidak memasukkan keseluruhannya kan. Ya, tidak mengalami disharmoni tinggi tempat rod, jadi biar sama. Terus C2-nya itu yang digambarkan di foto tadi itu kan adalah par screw dia. Nah, kita masang di situ enggak par screw atau ke arah medial, kita pasang lateral mesh screw ya. Jadi kalau par screw lumayan berisiko juga karena arahnya ke medial. Kita semua pakai arah Anderson atau AIM teknik untuk memasang situ ya, lateral mesh pada situ, bukan par screw. Jadi semua bisa kita lakukan tanpa siam, itu freehand style semua ya. Ya kurang lebih begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kenapa pakai ini, kenapa pakai itu. Silakan kalau ada lagi pertanyaan, bagus sekali. Selamat siang, Prof. Izin dari Prof, izin bertanya, Prof. Ada Dr. Eka. Silakan deh. Terima kasih Dr. Eka atas presentasinya. Izin bertanya pada
Kak. Jadi tadi disebutkan ada penelitian itu dari Yuan itu bahwa yang anterior itu blood loss-nya signifikan, katanya lebih sedikit dibandingkan dengan yang posterior. Mungkin apakah ada alasan khususnya, beli apakah dari segi anatomi ataupun karena approach-nya atau pemilihan insisinya. Dan kemudian bertanya satu lagi, Bli, Tereka, apakah ada komplikasi di airway ya, Bli? Karena kan kita main di anterior kalau secara anatomi mungkin dekat dengan trakea, apakah ada dilaporkan di jurnal tersebut ada komplikasi yang melaporkan komplikasi terjadinya pada airway saat misalnya durante operasi ataupun post operasi. Terima kasih pada Prof dan Bli. Ya, Kak. Ya, terima kasih Dr. Dede atas pertanyaannya. Jadi emang pada penelitian Yuan itu mereka mengatakan bahwa blood loss-nya itu memang signifikan lebih sedikit ya dibandingkan yang bentar, mana? Ini signifikan lebih sedikit 33 mili berbanding 148. Ya memang karena memang kalau di approach mereka itu memang tidak terlalu banyak memanipulasi kalau dari anterior Dr. Dede. Jadi itu insisi kecil kemudian langsung mencari target, di mana mungkin kalau Dr. Dede sering mengikuti operasi ACDF mungkin memang kalau dari anterior untuk spine itu memang lebih sedikit bloodnya. Kalau dari posterior memang cenderung lebih banyak, apalagi kalau seperti kata Prof itu di seksi subperiostealnya nggak benar, itu pendarahannya bisa cukup banyak kalau dari posterior. Nah mereka memang tidak terlalu detail menjelaskan bagaimana teknis mereka melakukan diseksi posterior C1 C2 fusionnya. Tapi memang secara umum memang kalau dari posterior dengan diseksi yang tidak superior yang tidak baik biasanya pendarahannya banyak. Kemudian kalau dari anterior memang sudah disampaikan bahwa risiko untuk mencederai struktur vaskular dan visceral di anterior dari neck memang seperti itu. Tapi komplikasi-komplikasi yang disampaikan pada penelitian yang diinklusi ini belum ada sampai mencederai airway, itu belum ada. Lebih banyak sih ke disfagia seperti itu. Jadi karena memang mungkin retraksinya terlalu kuat. Seperti itu. Mungkin seperti itu terdiri. Mungkin Prof ada tambahan, Prof. Terima kasih. Ini kalau nanti kita latihan pada kadaver baru kebayang agak ke lateral itu scope-nya gitu. Itu kan scope endoskop kita masukkan. Jadi memang intinya insisi kulit, kemudian diseksi blunt, langsung tidak ada otot yang dibelah sama sekali kecuali platisma ya dia. Ya memang perdarahannya sedikit. Dan dia dari lateral ke medial itu kita drill, trakea kan di tengah di medial, jadi memang jauh dia. Apalagi kita bekerja di dalam scope. Itu semua di scope, jadi tidak ada expose kemana-mana. Ya. Nah mungkin karotisnya yang di lateral bisa kena saat diseksi, saat memasukkan scope mungkin ya, bukan saat drilling atau saat tapering maupun saat masang skru. Selain karotis juga serak, laryngeal nerve-nya bisa hoarseness ya, serak bahasa Balinya, itu bisa saat memasukkan scope-nya itu diseksi pakai tulangan H, kemudian masukkan scope, itu bisa retraksi di sekitar carotid body, carotid sheath-nya itu, carotid sheath-nya ya. Kalau ke arah trakea jauh dia ya, jauh ke medial, dan kita tidak meretraksi. Lain kalau ACDF kita retraksi trakea karena mau cari titik tengah banget. Kalau ini enggak, ini kan exposure-nya dari lateral, yang drillingnya dari lateral tapi untuk ke tengah gitu. Di trakea di tengah itu biasanya safe dia. Yang saya tekankan lagi, idealnya memang bicortical screw. Jadi kortek dari
pangkal odontoid screw itu ada di C2. Ujungnya screw itu diharapkan menembus korteknya odontoid yang fraktur, itu bicortical screw namanya. Nah, kita jarang mampu melakukan bicortical screw pada pedicle screw, pada lateral mesh screw, karena memang tidak wajib seperti itu. Kita bisa 3/4 aja dari ketebalan korpus sudah cukup ya, 70% itu. Kapan dilakukan bicortical screw di pedicle screw posterior misalnya, itu kalau memang tulangnya rapuh, osteopenia, ada osteoporosis dan sebagainya. Nah, pada odontoid itu harus bicortical screw agar immediate stable dia. Jadi terkunci sampai ujung-ujung. Itu yang menjadi masalahnya. Yang lebih aman adalah unicortical screw. Jadi tidak tembus dia. Jadi keinginan immediate stable itu harus bicortical screw. Itu yang justru kita hindari pada odontoid agar tidak, ya kalau transversnya utuh maupun apikalnya itu tidak bergeser saat kita screwing, malah pecah dia, ada arteri yang mungkin kena ya saat C2 itu pars intraduranya ketemu di depan vertebral itu loh, vertebral masuk di foramen transversarium C2, dan itu kan pas ekstradural, begitu masuk intradural dia bergabung di depan. Nah, itu yang kita center, arah skrunya itu nyenter pertemuan vertebral kanan dan kiri yang namanya basiler. Itu yang resiko vascular injury-nya itu, bukan karotisnya sebenarnya. Nah, sehingga dipilihlah yang unicortical screw, lebih safe dia, jadi tidak sampai tembus skru odontoidnya. Nah, itu yang mungkin tidak memfasilitasi immediate stable malahan. Ya, pilihan di sana apakah mau menambah resiko langsung stabil atau bagaimana. Untuk mengimbangi dipasang 2 skru. Jadi unicortical tapi 2. Tidak single screw. Nah, itu juga pilihan. Jadi aman tapi 2 masang skru. Kira-kira demikian ya, Dede ya. Semua Prof. Terima kasih banyak Prof. Oh iya, kapan jadi di kadaver diseksi kah? Ini udah Oktober loh ini. Cadaver dissection-nya itu belum bisa, Prof. Mereka tuh cuman bisa dry lab mantan, Prof. Nah, itu kapan bisa dry lab-nya? Dry lab-nya ini ke tanggal 23-24, Prof. Ya, diumumkan Di- ke instrukturnya supaya mendadak, bingung nanti instrukturnya. Nggih, Buat Prof. out-nya Propsi tugasnya mengajarkan apa, UN apa, TGL apa, saya apa gitu. Jadi kami juga mempersiapkan untuk itu. Kemudian besok jangan lupa nonton bareng ini, jangan lupa, jangan membaca stres terus, harus relax. Tiketnya sudah ada ya di itu 26. Penuh langsung Cineplex. Langsung semua Prof. Ya, foto-foto nanti ya. Semua Prof. Mudah-mudahan semua bisa hadir. Kalau enggak semua hadir ya Eka bisa ngajak istri. Yang chief boleh ngajak istri lah. Siapa tahu ada cancel satu kan biar nggak terbuang. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya kira meta analisisnya bagus sekali. Nanti dibuat full papernya Kak. Nanti kita submit kemana gitu Kak. Nggih, siap Prof, siap. Pasti Prof. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, terima kasih ya untuk Dr. Eka sudah menyampaikan. Ini sebenarnya ruwet ini, tapi dibuat simpel sama Dr. Eka. Jadi ya bisa dimengerti oleh dokter muda, bisa dimengerti oleh residen yang baru, pun residen yang senior ya. Calon residen juga mudah-mudahan mengerti ya. Ada banyak ini
yang hadir. Selamat belajar ya calon residen, nanti Oktober ini sudah mulai pendaftaran ya, persiapkan diri. Mudah-mudahan familiar. Makanya saya ajak kalian untuk ini agar istilahnya tidak hanya merefresh tapi ada yang baru-baru biar benar Anda tertarik di bedah saraf gitu loh. Setelah tahu materinya ruwet kan bisa aja mundur. Kalau mereka emang jenius ya malah nyari yang ruwet-ruwet. Jadi kalau yang suka ruwet tapi dibuat gampang itu bedah saraf ya. Tapi ada juga ilmu yang gampang dibuat ruwet, nah itu spesialis yang lain itu saya nak sebutkan. Kita kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulitnya. Silakan kalau tidak ada lagi pertanyaan saya tutup ya kayak. Nggih, Prof. Terus mah, Prof. Nggih. Oke, saya tutup dengan Prama Santi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam. Sampai jumpa di ilmiah berikutnya ya. Jaga kesehatan. Om Santi. Matur suwun, Prof. Nggih. Terima kasih semua, Prof. Terima kasih, Prof.